Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, saya Muhammad Ibnu Pratama Putra akan menjelaskan tentang historical data model. Tugas ini untuk memenuhi tugas pengganti pada mata pelajaran konsep basis data. Nah, sebelum masuk ke teknis, kita akan lihat dulu gambaran besarnya. Modul ini membahas bagaimana cara basis data menyimpan riwayat perubahan data dari waktu ke waktu, bukan hanya data yang paling baru saja. Di akhir sesi, kita diharapkan bisa menjelaskan konsep historical data, membedakannya dari data biasa, merancang tabelnya, melakukan operasi data secara non-destruktif, dan juga menampilkan data di waktu tertentu. Jadi, apa itu historical data? Historical data secara sederhana adalah teknik di mana setiap kali data berubah, data yang lama tidak dihapus atau ditimpa, melainkan tetap diarsipkan. Data baru ditambahkan sebagai baris baru yang merepresentasikan kondisi terkini. Supaya kita bisa tahu kapan data itu berlaku, tabel biasanya dilengkapi kolom dimensi waktu seperti valid from dan valid to. Mengapa ini penting? Yang ada 3 alasan utamanya. Yang pertama, bisa melacak riwayat. Kita bisa tahu persis kapan sebuah entitas berubah dan menelusuri perubahannya di masa lalu. Yang kedua, analisis data. Data historis jadi fondasi untuk analisis tren, misalnya grafik fluktuasi harga produk atau kenaikan gaji karyawan. Ketiga, integritas sistem. Sistem jadi jauh lebih handal karena tidak ada data yang hilang akibat overwriting yang destruktif. Kalau kita bandingkan, pendekatan data biasa itu hanya menyimpan versi terbaru. Kalau ada perubahan, data lama langsung ditimpa, dan jejak masa lalu hilang selamanya. Sedangkan di historical data model, setiap modifikasi direkam sebagai baris baru, diberi stempel masa berlakunya, dan sistem mampu merekonstruksi kondisi di masa lalu. Ini yang disebut sebagai time travel. Kita pakai studi kasus toko laptop. Toko ini menjual unit baru maupun bekas, dan harga barangnya sering berubah. Bisa karena promosi, kebijakan supplier, dan depresiasi kondisi fisik. Pemilik toko tidak hanya butuh daftar harga hari ini, tapi juga riwayat fluktuasi harga sebelumnya. Setiap pembaruan harga tidak boleh menghapus harga lama. Skenario ini adalah kasus ideal untuk menerapkan historical data. Kita mulai dari skema SQL-nya. Tabel pertama adalah produk laptop yang berfungsi sebagai tabel master untuk fisik laptop. Isinya atribut statis seperti laptop ID sebagai primary key, brand model, dan kondisi. Apakah unit itu baru atau bekas? Tabel kedua yang akan menjadi inti pembahasan, yaitu price history. Tabel ini menyimpan rentetan perubahan harga secara dinamis. Ada 3 kolom kunci: valid from untuk tanggal mulai berlakunya harga, valid to untuk tanggal akhir yang akan bernilai 0 selama harga itu masih aktif, dan is active sebuah flag boolean supaya kita bisa filter harga terkini dengan cepat. Tahap pertama penggunaan adalah mendaftarkan laptop dan inisialisasi harga awal sesuai skema. Saat data pertama kali dimasukkan, kolom valid to otomatis dibiarkan nol atau kosong, dan is active di set true. Artinya harga ini aktif dan belum punya tanggal akhir. Ketika harga laptop berubah, prosesnya ada 2 langkah. Langkah 1, kita update baris harga lama, isi kolom valid to dengan tanggal terakhir berlakunya, dan set aktif jadi false. Langkah 2, baru kita insert baris baru dengan harga terbaru dan tanggal valid from yang baru. Dengan cara ini, harga lama tetap tersimpan dan tidak hilang. Sekarang bagaimana cara menampilkan data? Ada 2 teknik. Yang pertama, untuk harga aktif saat ini, kita tinggal filter where is active sama dengan true. Lalu kedua, untuk harga di tanggal tertentu, kita pakai teknik time travel untuk cek apakah tanggal yang diminta jatuh di dalam interval antara valid from dan valid to. Dengan ini kita bisa tahu harga laptop di tanggal berapapun di masa lalu. Terakhir, supaya pengembang tidak perlu menulis ulang query join yang sama terus-menerus, kita bisa bungkus logikanya ke dalam sebuah view. View ini menyederhanakan akses programmer. Cukup select dari view-nya dan langsung dapat informasi detail produk beserta harga aktifnya tanpa repot. Sekian materi dari saya mengenai historical data modern.
mengenai historical data model. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi saat kalian merancang basis data yang butuh penyimpanan riwayat perubahan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.